Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriza Diani, NPM 18050014, mahasiswa Universitas Riau Kepulauan, Fakultas Keguruan dari Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Komputer dan Pemrograman. Materi yang saya jelaskan kali ini adalah tipe data dan operator. Menyaksikan. Nah, untuk lebih memahami tipe data dan operator, lebih baik kita mengetahui dulu apa itu pengertian data. Data adalah bentuk jamak dari bahasa Latin dengan kata datum yang artinya fakta atau sesuatu yang diberikan. Data juga merupakan kelompok simbol-simbol yang teratur dan mewakili kuantitas, tindakan, dan benda lain sebagainya. Dalam istilah umum, data juga mewakili angka, karakter, dan simbol-simbol lain yang berfungsi sebagai masukan untuk proses komputer. Nah, data tidak akan mempunyai arti apabila tidak diolah. Data yang telah diolah akan memiliki arti yang disebut informasi. Pada komputer, data disimpan dalam memori sebelum dan sesudah pemrosesan oleh microprocessor. Nah, data itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada data numerik atau data bilangan. Yang kedua adalah data string. Dan yang ketiga, data logika. Data numerik itu apa sih? Data numerik itu jenis data yang digunakan dalam proses aritmatika atau proses matematis lainnya. Kalau data string itu adalah jenis data yang dapat terdiri dari berbagai macam karakter, digunakannya untuk proses yang non-matematis. Lalu data logika, yaitu data yang hanya terdiri dari 2 satuan, yaitu benar atau true dan salah atau false. Nah, selanjutnya mengenai identifier. Apa sih identifier itu? Identifier atau pengenal bahasa Indonesianya adalah nama yang diberikan untuk nama variabel, konstanta, nama fungsi, nama objek, dan nama metode, nama kelas, dan objek-objek lain yang didefinisikan oleh pemrograman. Nah, tabel di samping ini menunjukkan data lengkap kata kunci C++. Ada AFM dan ke bawahnya, lalu ada auto dan seterusnya, lalu juga ada break dan selanjutnya, lalu ada bool dan cast. Lengkapan itu adalah kata kunci C++. Dalam bahasa pemrograman C maupun bahasa Java identifier sifatnya case sensitif. Artinya huruf besar dan huruf kecil dianggap berbeda artinya walaupun diperolehkan. Identifier terdiri dari 3. Yang pertama adalah karakter alfabet, yaitu dari A kapital sampai Z kapital dan huruf A kecil sampai Z kecil. Yang kedua ada underscore, token underscore seperti ini. Nah, dan juga tanda dolar. Dolar, mata uang, berasing, dolar. Yang ketiga adalah digit desimal, yaitu bilangan 0 sampai 9. Nah, di samping adalah penulisan identifier yang benar, yaitu ada nomor, nama, nilai underscore siswa dan 1, rekam underscore 1, underscore temp, dolar harga underscore jual. Lalu penulisan identifier yang salah yaitu 1 data, nomor siswa, nama, if, 2 underscore jalan, 2 dolar, main. Nah, sudah tahu kan teman-teman mana penulisan identifier yang benar dan salah? Selanjutnya kita akan mengetahui ketentuan-ketentuan dalam penulisan identifier, yaitu ada 4 ketentuan. Yang pertama adalah terdiri dari gabungan huruf dan angka dengan karakter pertama harus berupa huruf atau underscore atau tanda dolar. Yang kedua, tidak boleh mengandung spasi dan simbol-simbol khusus kecuali garis bawah atau underscore atau tanda dolar khusus untuk Java. Yang termasuk simbol-simbol khususnya itu yang tidak dibolehkan antara lain dolar, tanda tanya, persen, tanda pagar, tanda seru, simbol dan
tapi hanya 32 karakter pertama yang terpakai. Tetapi sebaiknya sependek mungkin, minimal 1 karakter. Lalu yang keempat yaitu tidak boleh sama dengan kata kunci keyword dan kata tercadang atau reserved word yang ada dalam bahasa pemrograman. Nah, materi yang ketiga yaitu mengenai konstanta. Konstanta adalah sebuah nama tempat penyimpanan sementara di dalam memori yang nilainya tetap atau tidak dapat diubah. Konstanta dapat bernilai integer, pecahan, karakter, atau string. Dalam melakukan pemrograman ada 2 tipe konstanta, yaitu konstanta bilangan dan konstanta teks atau string. Nah, tadi saya ada menyebut konstanta bilangan kan? Konstanta bilangan itu atau sering juga disebut dengan konstanta numerik, yaitu konstanta yang nilai tetapnya berubah bilangan. Konstanta bilangan atau numerik dibagi dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama konstanta bulat atau integer, lalu yang kedua adalah konstanta bilangan real atau pecahan. Nah, konstanta bilangan bulat merupakan sebuah konstanta yang nilai tetapnya berupa bilangan bulat. Konstanta bilangan bulat dapat disajikan dalam bentuk desimal, oktal, maupun heksadesimal. Lalu yang kedua adalah konstanta bilangan real atau pecahan. Konstanta dengan nilai tetapnya berupa bilangan pecahan. Konstanta bilangan real atau pecahan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu konstanta data bilangan desimal berpresisi tunggal atau floating point, dan yang konstanta data bilangan desimal berpresisi ganda atau double precision. Selanjutnya konstanta teks atau string. Nah, konstanta ini juga dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu konstanta data karakter dan juga konstanta data string. Kalau konstanta data karakter itu karakternya rangkaian escape. Nah, berikut merupakan keterangan-keterangan pada karakter di rangkaian escape. Ada string A. Nah, di situ ada alert atau A backspace atau B forfeit atau F new line atau N ke kolom pertama baris yang sama, L tabulasi vertikal, V 0 karakter petik tunggal, petik 1, petik ganda, petik 2, lalu garis miring. Nah, untuk nilai unikat pada karakter khusus, dikit ya tabelnya. Kalau untuk teks 9, backspace 8, line shift A, carriage return D, single quote 27, double quote 22, backslash 5C. Ini adalah tabel konstanta data string. Define nomor 100, Chomsky nomor 100. Define P 3,14, cos quote P 3,14. Define huruf K, cos cap huruf K. Define nama hello, cos string nama hello. Selanjutnya adalah variabel. Variabel atau pengubah adalah suatu lambang dari sebuah lokasi yang berada di memori utama komputer yang dapat berisi suatu nilai. Berdasarkan jenis data yang disimpan pada variabel yaitu variabel numerik, merupakan suatu variabel yang dipakai untuk menampung data berupa angka. Lalu ada variabel text, yaitu variabel yang digunakan untuk menampung data berupa huruf atau teks. Jenis variabel berdasarkan pada lokasi atau wilayah dan waktu pengaksesannya. Variabel dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu variabel lokal dan variabel global. Contohnya, selanjutnya ada deklarasi variabel, yaitu proses untuk menyebutkan karakteristik variabel seperti nama, tipe data, jangkauan, masa hidup, dan nilai-nilai awal. Contohnya seperti kalau variabel auto itu merupakan sebuah variabel normal yang dideklarasikan di dalam lingkup atau scope atau titik program tertentu.
Contohnya seperti berikut ini. Lalu yang kedua adalah variabel statis, yaitu variabel yang menempati ruang memori komputer secara permanen. Artinya, nilai terakhir dari variabel ini akan terus disimpan. Contohnya seperti ini. Lalu yang ketiga adalah variabel register. Tidak seperti variabel biasa yang berada di memori, variabel register ini akan disimpan di dalam register CPU dan dengan demikian untuk mengisikan atau mengubah nilai dari variabel register tentunya tidak memerlukan akses memori sehingga prosesnya juga akan lebih cepat. Contohnya seperti berikut ini. Lalu yang terakhir adalah variabel eksternal. Variabel eksternal adalah variabel global atau sudah dideklarasikan di dalam file lain. Variabel jenis ini biasanya digunakan apabila program yang kita tulis berjumlah lebih dari satu file. Contohnya seperti berikut ini. Nah, yang terakhir adalah mengenai tipe data. Tipe data merupakan tempat untuk menentukan pemberian nilai terhadap suatu variabel yang diberikan oleh user. Tipe data merupakan bagian program yang paling penting karena tipe data mempengaruhi setiap instruksi yang akan dilaksanakan oleh komputer. Contohnya saja, 3 dibagi 2 bisa saja menghasilkan hasil yang berbeda tergantung tipe datanya. Jika 3 dan 2 bertipe integer, maka program akan menghasilkan nilai 1. Namun, jika keduanya bertipe float, maka akan menghasilkan nilai 1,5 juta. Sedangkan jenis tipe data ada 2 macam, yaitu tipe dasar atau primitif dan tipe bentukan atau referensi. Dalam bahasa C, terdapat 5 tipe data dasar, yaitu int, char, float, double, dan float. Sedangkan dalam bahasa pemrograman lain seperti Java misalnya, memiliki tipe data yang dapat kategorikan menjadi 2 kelompok, yaitu tipe data primitif dan referensi. Kalau tipe data primitif dalam pemrograman Java yaitu char, byte, sort, int, long, float, double, boolean. Kalau tipe data referensi digunakan untuk mereferensikan objek atau kelas tertentu seperti string. Berikut adalah tipe data 16 bit dalam C. Sudah ada unsigned char 8 bit, range-nya 0 sampai 225 dan seterusnya. Bisa dibaca sendiri ya, ada char, enum, unsigned int, sort int, unsigned long, float, double, long double, void, near, far. Nah, untuk tipe data 32 bit dalam C yaitu tipe unsigned char ukuran 8 bit, range-nya 0 sampai 255. Dibaca sampai bawah ya. Di situ ada char, sort, int, unsigned long, enum, long, float, double, void, near, far. Format tipe dalam C yaitu char, formatnya %C, keterangannya karakter atau string. Lalu ada int, %i, %d, integer atau bilangan bulat. Lalu ada float, %f, float atau bilangan pecahan transisi tunggal. Lalu ada double, %if, bilangan pecahan transisi ganda. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga ilmu ini bermanfaat. See you next time.